Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. الفاتحة على ما نوى به الإمام العالم المنعرب من الشيخ ابن عطاء السكندري وعلى ما نوى الإمام العالم العلامة أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى ما نوى به العالم الإمام العربي الله الشيخ. الفاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرحيم مريد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بارك وكرم وصحبه أجمعين وعلى المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وابن الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. Barang siapa bersinar di awal, barang siapa bersinar pada permulaannya, maka dia akan bersinar pada akhirnya. Fa isyraqul bidayati bil fana an af'alika wa syuhudi fi'lihi. Yang dimaksud bersinar pada permulaannya itu yakni kita fana daripada perbuatan engkau dengan memandang perbuatannya Allah Ta'ala. Barang siapa bersinar pada permulaannya, maksud bersinar pada permulaannya itu fa isyraqul bidayati bil fana an af'alika. Barang siapa fana daripada perbuatan engkau dengan memandang perbuatannya Allah, artinya kita kada pandang kepada perbuatan kita, kita kada pandang kepada perbuatan makhluk, tapi kita memandang itu perbuatan Allah Ta'ala. Ketika kita memandang suatu perbuatan itu kepada perbuatan Allah, wa tabarri anil hauli wal quwati, dan kita berlepas diri daripada merasa punya daya upaya dan kekuatan fi kulli fi'lin, pada setiap perbuatan. Kalau pang ketika kita mengerjakan perbuatan itu nama gawinya kita, atau kita memandang ketika mengerjakan satu perbuatan itu hasil daripada kekuatan kita, kada. Watabarri, berlepas, wal i'timad ala haulillah wa quwwati, dan kita berpegang atas daya upaya Allah dan kekuatan Allah. Artinya nang manggawi perbuatan itu Allah, nang manggawi perbuatan itu daya upaya Allah, nang manggawi satu perbuatan itu kekuatan Allah, bukan dari kita, bukan dari perbuatan makhluk. Pokoknya apa yang terjadi di dunia ini itu semua perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Ketika pandangan itu, artinya ketika pandangan kita nangka itu, artinya apapun perbuatan di dunia ini itu semuanya perbuatan Allah. Wa isyraqu nihayati panauka an wasfika, nanti engkau ujar sirin setelah fana pada af'al, engkau itu fana daripada sifat engkau dengan sifatnya Allah. Artinya yang punya sifat itu Allah, bukan kita, bukan makhluk yang lainnya. Jadi pada pandangan kita yang punya sifat itu cuma Allah. Makhluk termasuk diri kita tidak ada punya sifat sedikit pun. Kita menghabiskan yang punya sifat itu cuma Allah saja. Jadi ketika pandangan kita itu yang punya sifat itu cuma Allah, ketika kita melihat ada orang bakhil, berarti yang bakhil itu bukan Allah Ta'ala, tapi orang itu karena bakhil karena Allah tajalli dengan itu sifatnya, sifat Allah, yakni al-man'u. Al-man'u itu maksudnya kada memberi. Biar kita paksa orang tadi, kita singgung misalnya, kita sindir
atau kita bapadah minta, tapi ketika Allah tajalli dengan sifat sidin atau asma sidin al-mani', orang tadi ujar sidin kada mau memberi kita, biar kita bapadah minta, apalagi cuma disindir. Kita tuh bapadah minta, iya tuh kada dibarinya. Kenapa? Karena Allah tajalli dengan sifat sidin, dengan asma sidin lawan orang tadi al-mani'. Kan ada naran Allah al-mani'. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ada kalau kita baca wiritan lagi bahari itu dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Kadada orang nang kawa managah ketika engkau memberi, wala mu'tiya lima mana'ta, dan kadada orang nang kawa memberi ketika engkau menegah. Jadi kalau Allah nama menegah orang tadi biar kita pintai itu kada dibarinya. Pana engkau daripada sifat engkau biwasfi wadhihabu dhatika inda lawami'i tajalliyati dhati, dan hilangnya zat engkau ketika nampak tajalli zatnya. Wa faqdu inniyatika inda tawali dhuhuri musyarrikati jamali, dan hilangnya keakuan engkau iniyatika, hilangnya keakuan engkau ketika bertubi-tubi nampak keelokannya. Wahtiraki awsafika bimuharrikati jalalih, dan terbakar seluruh sifat engkau dengan adanya sifat jalal Allah. Ada sifat jalal Allah. Wadihabuka wa faqduka inda tajalli sultani kamalih, dan panahnya engkau, hilangnya engkau ketika tajalli itu kerajaannya Allah. Fahada wa masyakalau min jumlati isyraki nihayah, dan ini ujar sini dan bentuk-bentuknya daripada kesudahan isyraki nihayah, sampainya orang itu di puncak. Jadi kita pemulaan itu ujar sidin duduk kita ini di tauhidul af'al, fanafil af'al, baru kena fanafil sifat, baru kita fanafil asma, baru kita itu fanafidat. Jadi tingkatan kita jalan menuju Allah itu paling rendah itu fanafil af'al. Kita memandang seluruh ada ini sifat, seluruh apa yang ada di dunia ini, perbuatan yang ada di dunia ini itu semuanya perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Nang naran perbuatan Allah itu lawan Allah harus, artinya itu harus memasukkan orang nang taat itu ke dalam neraka, dan harus saja bagi Allah memasukkan orang maksiat itu ke dalam surga. Jadi harus saja bagi Allah memasukkan orang nang baik ke dalam penjara, dan memasukkan orang nang kada baik ke dalam penjara. Itu lawan Allah hukumnya harus, bukan wajib. Kalau pang lawan Allah itu wajib, orang nang taat itu masuk surga, kada. Lawan Allah itu hukumnya harus. Jadi seberatan tuh harus saja, artinya harus ya orang nang maksiat masuk surga, harus saja bagi orang nang taat itu masuk neraka, bukan wajib. Karena lawan Allah itu kalau pang wajib orang taat tuh masuk surga kada. Karena Allah itu ada nang wajib bagi Allah, ada sifat mustahil bagi Allah, ada nang sifat harus bagi Allah. Bang mana kayak itu aku aja, kalau saya sudah beribadat harus juga gitu, nambah ibadatnya belum tentu masuk surga. Apalagi misalnya kada beribadat. Lawan sidin hukumnya harus, bukan wajib. Kalau kena wajib kan wah ini aja kita kan kadang-kadang orang nang baik harus saja masuk penjara. Ini supaya
temperamen batin kita nyaman. Karena kan kita bingung juga kenapa wah ini paling-paling juga orang nang baik mas menjara misalnya. Kan kita paling-paling juga zaman ini sudah. Jadi di dunia ini nang kita lihat nih supaya hati kita nyaman, perbuatan Allah, sifat Allah, asma Allah, zat Allah. Itu aja yang kita lihat. Supaya apa? Supaya pikiran kita nyaman, supaya kita jangan stres, supaya kita jangan galau. Karena masalahnya ketika kita terlihati perbuatan makhluk, lalu kita pusang sorongonan. Kita nih tak lihat perbuatan makhluk, pasti kita pusang. Kita jangan gitu, kita melihat anak kita, misalnya ada masih tak lihat itu perbuatan anak kita, bisa kita pusang. Jadi tingkatan orang apa di dalam tauhid itu menuju Allah. Yang pertama fana fil af'al, kena naik kepada fana fil sifat, kena naik fana fil asma, kena naik itu fana fil dzat. Nah lalu orang berzikirnya kan masing-masing. Ketika orang fana fana fil af'al, mereka berzikir ketika baca la ilaha illallah, mereka isi dengan la ilaha illallah. Jadi yang dibacanya la ilaha illallah, tapi isi di dalamnya la ilaha illallah. Itu kalau orang main di zikir fana fil af'al. Karena ada orang yang berzikir itu fana fil sifat. Mereka membaca la ilaha illallah, tapi dalam hatinya la hayya illallah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Ada orang yang kena panafidat. Mereka untungnya baca la ilaha illallah, tapi hatinya la maujuda illallah. Cakap sekolah ada SD, ada SMP, ada SMA. Kadang mungkin kita ujar sidin langsung ke SMA. Pasti SD dulu, dari SD ke SMP ke SMA. SD itu tauhidul fana fil af'al, SMP itu fana fil sifat, SMA itu fana misalnya fana fil dzat. Itu tingkatan orang yang bacaan atau berzikir. Wa amma kulliyatuha wa nihayatuha fala tapi bihi al ibaratu. Adapun keseluruhannya atau sampai ke puncaknya itu tidaklah sempurna dengan ini ibarat walam tumi ilail isyarah di qasril afham andali kami ujisin kada kau menerangkan juga karena itu isyaratnya pendek pemahaman kita. Artinya nong paling puncaknya ada lagi. Palpana wa nilapal wa israkul bidayah wal israk. Pana pada afal israkul bidayah itu tahap pemulaan. Jadi orang pana fil afal itu tahap pemulaan. Wal isyraq la yakunu illa ibaratun anin nur. Isyraq itu tidak ada ya kecuali ibarat daripada nur. Alladzi alim tapi matakan annahu al-wujud, bahwasanya diketahui pada barang telah terura annahu al-wujud, Allah Ta'ala itu sajalah
al-wujud, yang bersifat wujud, yang bersifat wujud itu Allah. Wa dzulmah ya al-adam, dan gelap itu. Jadi nur itu artinya ibaratun anin nur. Nur itu maksudnya yakni wujudnya Allah, dan zulmah itu gelap itu isyarat daripada al-adam, itu sifatnya makhluk. Al-adam yakni tidak ada, al-adam yakni tidak ada. Jadi seluruh sifat makhluk itu tidak ada, artinya makhluk tidak ada punya sifat. Kalau misalnya makhluk itu pemurah, nang pemurah itu Allah. Makhluk itu Adam. Famalam yusyrik nura af'alillah ta'ala ala zulmati af'alika, manakala tiada bersinar-sinar nur perbuatan Allah atas gelapnya perbuatan engkau, kita ru'yata af'alika hujuban zulmanian, maka jadilah engkau melihat perbuatan engkau itu menjadi hijab yang zulmani. Jadi kalau kita kadata lihati itu lawan apa? Lawan perbuatan Allah. Kita melihat itu perbuatan kita, lalu jadilah perbuatan kita itu hijab. Kalau kita tunang rasa berbuat, lalu itu jadi hijab lawan kita. Rasa kita nambah buat, itu jadi hijab zulmani, hijab yang gelap. Maka kita rancak rasa-rasanya kita nang berbuat. Tuh dahulu siapa tuh ya, nama masang aspal tuh siapa tuh, aku tuh ya. Nah misalnya, lalu panjangnya rasainya, maka kalau sudah rasa itu rasa kita, nah lalu timbul, kalau sudah rasa itu rasa kita, lalu timbul sombong, lalu timbul ujub. Ini rasainya. Maka menghilangkan rasa itu ngalih, menghilangkan rasa itu nang rasa tadi, rasa kita. Maka rasa itu kan, rasa itu selama kita ini masih hidup, rasa itu ada. Selama kita masih hidup, rasa itu ada. Kecuali panah, karena kalau sudah panah itu kan mati. Ketika panah, rasa itu hilang. Karena orang apabila sudah panah, apabila sudah mati, rasa itu hilang. Rasa berilmu itu hilang lawannya. Rasa beramal hilang lawannya. Kalau ada orang mati lalunya rasa beramal, nah kan kali dewatan tuh. Orang mati itu kan hilang rasa. Jangan orang mati, biar kita stroke aja itu, rasa itu hilang. Ulun ada batis ulun nih, biar. Jadi itu apabila tak apa-apa aja, kadang tahan tup apakah? Kadang lagi yang sakit macam-macam tuh, rasanya hilang, ada sebagian rasa itu sudah hilang. Tapi kalau masih ada rasa, kita kibit tangan kita nih, rasa sakit ada, karena ya masih ada rasa. Tapi ketika rasa itu orang stroke tuh, dia apa-apa aja, kada ada rasa laginya, karena rasanya itu hilang tuh baru orang stroke. Ulun batis kanan kiri nenepian itu
hampir-hampir rasanya kan ada lagi biar dipicik ganjang-ganjang kada kerasaan. Bisa cocok apakah kada ada rasanya tuh Bang? Tang ada lukanya aja tapi rasanya kada ada. Rancak orang hilang rasa tuh apabila sudah mati ya fana. Mati itu yang disebut fana. Nah itu nang hilang rasa. Nah ketika kita fana itu disitulah nang hilang rasa. Apabila kita masih ada rasa, apabila masih kita belum fana, maka rasa itu pasti ada. Maka ketika fa'ilam yusyrik nuru af'alillah, apabila tidak bersinar itu nur af'al Allah atas gelapnya perbuatan engkau. Artinya ketika engkau merasa berisi perbuatan, maka tinggallah engkau memandang perbuatan engkau. Maka ketika engkau memandang perbuatan engkau, maka jadilah itu menjadi hijab kita beramal. Lalu rasa kita beramal, maka amal yang kita gawi itu menjadi hijab lawan kita. Padahal kita ini beramal, baca tasbih subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Tapi rasa kita beramal, maka bacaan kita tadi itu menjadi hijab, menjadi dinding. Padahal bacaan tuh wa ma lam tusyrik awsafu ala wujudi awsafika, dan apa-apa yang tidak bersinar sifatnya Allah atas adanya sifat engkau, bakita majuban mujbi kauniyatin, ketika engkau nang merasa punya sifat, ketika engkau merasa punya sifat, maka jadilah sifat itu menjadi hijab kepada engkau. Mun kita kada beilmu, artinya mun kita nih kada beramal nih kada beilmu, ujar kita amal kita itu banyak padahal kada. Kenapa? Amal kita makin banyak tapi kita makin tahijab lawan Allah Ta'ala. Padahal amalnya banyak. Baca tasbih misalnya subhanallah 1000 kali, baca istighfar 7.000 kali, tapi itu rasa kita nang membaca istighfar tadi, rasa kita nang baca tasbih kita makin banyak pembacaan, makin kita tahijab lawan Allah. Apalagi kada pembacaan nang nyata tah nyaman orang nang ba ilmu ba ibadat daripada orang nang tahu beribadah. Jatah nyaman orang nang berilmu. Karena itulah kan orang lagi bahari itu sebelum beribadat orang berilmu dulu, ilmu nang urusan ibadat. Kita nih pak jangan beribadat lah, gawian beribadat sembahyang macam-macam, lalu nang dituntut ilmunya masalah nahu kan lain jalur tuh. Kalau nahu itu urusan pacangan kita baca kitab. Tapi kalau kita nih gugurnya beribadat, lalu nang dituntut ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu tajwid, lain babnya. Kayak pala jaharat bakunyong misalnya, bakunyong nih, tapi nang dituntut ilmunya menyangkul, biar di parak sungai juga, kada bisa juga kita bakunyong. Jadi kalau anak ilmu bokonyong itu di banyu ilmunya, latihannya jangan di tanah.
Keseberatan ben gitu. Hendak bisa berpolitik, belajar lawan orang-orang ahli politik. Nah itu caranya. Kalau kita kada bisa, kenapa kita dibunguli orang? Jadi ilmu politik itu perlu juga kita belajar supaya jangan dibunguli orang. Kalau kita kada tahu wara dibunguli orang kita. Mengada tahu politik ini dibunguli orang. Hendak bisa berpolitik, hendak berpolitik belajar ilmu masalah politik. Jangan kada belajar, apalagi kita jadi guru-guru. Karena menjadi guru-guru kada bisa berpolitik itu karena kita dijadikan orang alat. Jadikan orang alat. Caka motor kita tuh cuma dijadikan orang alat. Apabila orang sudah sampai, motornya ditinggal orang, kita kada bisa. Atau kena orang dijadikan orang apa namanya, caka orang kehujanan tuh daun pisang aja dipakai orang ketika apa namanya kehujanan, karena ditinggal orang, ya nanti tinggal itu memori daun pisang. Jadi harus bisa berpolitik, belajar ya. Kalau kada bisa kan ada politik orang bien. Wali fi dzalika israqu af'alihi nurun yushabu bihi wujudu wasfika fa akhrid anhu wa artahili. Bersinar-sinar perbuatan itu menjadi nur. Ketika kita memandang ini perbuatan Allah, maka ketika pandangan kita tersebut, maka pandangan kita itu menjadi nur. Makin kita memandang ini perbuatan Allah, makin itu menjadi nur. Ya bisa juga ya tadi apabila kita mana ini perbuatanku, nah itu jadi zulmah, jadi gelap. Tapi apabila kita mana ini perbuatan Allah, lalu ini jadi nur. Ya orang kalah tapi jadi ilmu, jadi pahala. Ada apa aja kalah nih, dasar tulisannya sudah begitu, tulisannya di azal sudah takdir no. Kalah tapi jadi pahala, jadi ilmu, jadi nur. Ada juga yang menang tapi jadi zulmah. Ini tahulah jadi menang main bola ini karena kami mengatur strategi harat. Misalnya memakai sistem 4-3-3 misalnya, atau memakai sistem 5 gawang maksudnya. Artinya terbanyak nama jagai gawang. Jadi menang nih gitu, pelatihnya hebat dia masa menang tapi jadi zulmah, kalah jadi nur. Ya orang kalah tapi menang, menang tapi kalah. Maksudnya pintangan ilmu pak. Ila syuhudi kamali dhahibi nabihi an kulli wasfi wa an datin wa an ilalin. Kena ujar sidin apabila sudah kita panapil af'al, naik lagi kita pandang kepada panapil sifat, panapil dat. Jadi kada mungkin kita langsung panapil dat, kada harus lewat panapil af'al. Kena bisa aja pindah gigi seorang, buka ke panapil sifat, kena pindah pulang panapil dat. Kadang bopang langsung gigi 3, kita gigi 1 dulu, artinya panafil af'al itu dahulu. Nang nyata ketika orang pandangannya panafil af'al, panafil sifat, panafil dat, hidup orang itu nyaman. Jadinya itu waktu sorongonan nyaman, waktu tak kumpul orang banyak nyaman. Kenapa? Karena pandangan ini aja.
inya soronganan kada tahijab lawan Allah, inya tak kumpul lawan orang banyak kada tahijab lawan Allah. Nah ini yang dicari. Jadi yang disebut tadi karena inya kada tahijab lawan apa naranya, lawan Allah, lalu orang ini disebut uzlah, lalu orang ini disebut khalwat, padahal inya tak kumpul lawan orang banyak tapi inya khalwat. Kalau kita misalnya di rumah itu masih ketahuan orang mana sidin ya di rumah aja ini binip orang tahu, tapi kalau batin kita uzlah, kita bermasyarakat, siapa yang tahu hati kita lawan Allah? Orang ada tahu pang, padahal inya uzlah tapi bermasyarakat. Pada makan hatinya itu ghaiban wa bidayatu syahadatan, manakala adalah sampai itu puncak itu gaib dan permulaan itu kelihatan. Dhahara fi syahadatil bidayati mastauda'a fi ghaibi nihayati. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala an, berkata mu'allif, mastudi'a fi ghaibi sarair dhahara fi syahadatil dhawahir. Apa yang Allah letakkan, yang simpankan di dalam hati itu nanti nampak pada lahirnya. Pada lahir itu zahirnya. Katanya perbuatan hati itu kena nampak di perbuatan zahir. Dari hati yang baik itu akan menimbulkan perbuatan yang baik. Dari hati yang baik akan menimbulkan perbuatan yang baik. Mastudi'a min nuri dzikir wa haqiqati sidqi wa badril hidayati wa sitril wilayati wa sirri wilayah wa latifatil iman wa tajallil iqan wa asyraqi sumusil ihsan wa syuhudil iyan bi sariratil insan wa fitrati fala budda ayyaluha ala haikalihi atharuhu wa tashruqu ala anwaruhu wa tazakka zawahiru amali. Seperti apa yang Allah letakkan nur zikir, seperti hakikat daripada sidki kejujuran dan bibit hidayah, rahasia kewalian dan iman dan yakin dan ihsan dan syuhudil iyan fi sariratil insan. Andaknya itu di batin manusia dan fitrah itu manusia, tidak boleh tidak dia nanti nampak itu bekasnya dan bersinar-sinar itu nurnya dan bersih itu amalnya. Jadi sir wilayah itu nampak itu jarsin di zahir amal seseorang. Iman seseorang itu nampak kena di zahir amalnya. Hati kita baik tuh, pandiran muntung kita itu baik, itu menunjukkan hati kita baik. Kalau hati kita kada baik, lalu kena timbul di hati kita tuh bongol bangsat, jahanam, anak kampang, itu nanti timbul karena batin kita kada baik. Warik nih jauh misalnya apa-apa di samatinya. Hati kita baik kan, pandiran kita pun itu baik. Hati kita tuh sarik, panalon orang, iya nang muntung kita tuh sarik tuh keluar. Karena hati kita nih sarik, keluar dari muntung kita kata-kata sarik. Coba hati kita kada sarik, kalau mulut kita itu kata-kata nang baik.
kadojer aku nih kisahnya aja sarik, padahal hatiku sarik benar. Pokoknya apa yang keluar itu asal dari hati kita. Kayak orang tuh kalau lah dimuntungnya takajud astagfirullah, ya. Masya Allah dimuntungnya nih. Kenapa kata-kata itu keluar? Karena hatinya isinya itu. Tapi kalau isi hatinya kada baik, nah ketika takajud kah, aduh ampun abahnya nyanyi. Karena isinya ampun abahnya. Ada yudan takajud cilaka 12 misalnya dikajuti orang tuh, kan ada takajud macam-macam tuh takajud tuh orang. Kenapa? Karena isi hati di dalamnya nang kayak itu. Takajud tadi macam-macam tuh bang. Apa juga orang tuh model lali gitu kan, model nang gitu. Karena isi hati di dalamnya kan ada orang nang isi hatinya astagfirullah. Kalau dikajuti orang astagfirullah, masya Allahnya. Ada orang nang itu. Ada juga dikajuti orang bungul bangsat macam-macam. Anak siapa nang ini aja. Yang isi hatinya nang gitu. Kan ada anak-anak rancak belalatupan enggak misalnya ditimbai orang lalatupan itu lalu bungol ini anak siapa nih ini aja. Iya isi hatinya itu, isi hatinya bungol lalu keluar bungol maulah nang pian juga tuh. Kalau DT kopian itu isinya kopi pian tumbahkan apa nang keluar. Ada mungkin misalnya kopi pian tumbahkan susu nang keluar kan kada mungkin. Bila kopi isinya keluar kopi. Kalau diteko tadi misalnya susu keluar kopi kan nggak ada mungkin. Apabila diteko aja kopi atau susu keluarnya susu. Karena itulah supaya hati kita ini baik, kawani orang-orang yang hatinya baik. Kawani orang-orang yang hatinya baik. Ini kayak apa hati kita baik, kekawanan kita nang bilang nang hatinya kada baik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratin Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين.